Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung rekan-rekan sekalian, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Hari ini kita kedatangan narasumber bintang tamu di Kuping Andri. Ada Mas Teguh Sugiharto, SPSH, yang akan membahas tema kita adalah tentang dinar bukan solusi. Memahami cara kerja uang mendamaikan dunia. Jangan lupa di like dan di subscribe channelnya. Oke, di Zoom ini sudah ada 10 orang, nanti kita ada sesi pemaparan, tanya jawab, kemudian interaktif lah begitu, mungkin selama 1,5 sampai 2 jam ke depan begitu. Baik, mungkin kita mulai saja. Silakan saya serahkan kepada Mas Teguh dulu untuk memberikan pemantik diskusi lah gitu mungkin. Silakan Mas Teguh. Ya, terima kasih. Mungkin pertama sebenarnya itu kalau ada unek-unek atau temanya dulu gitu. Jadi nanti jelas itu pemaparannya akan harus kemana gitu kan. Ada nggak? Kalau nggak ada ya saya paparkan sedikit lah. Coba ada nggak? Ya, jadi kan sekarang ini banyak orang punya pemahaman tentang solusi dalam finansial. Ini salah satunya adalah kembali ke dinar, kembali ke dirham, menggunakan mata uang yang secara nilai intrinsiknya itu sama dengan nilai ekstrinsiknya. Kan kalau kertas itu dibandingkan dengan nilai tukarnya, itu kertas kan hanya berapa nilainya, tapi bisa 100.000, bisa 75.000 gitu kan, nggak sesuai, nggak sebanding gitu. Nah, yang dipahami oleh orang-orang yang menawarkan kembali ke mata uang dinar, emas begitu, adalah supaya tidak ada kepalsuan antara nilai tukar intrinsik dengan ekstrinsiknya begitu. Nah, tapi apakah sejauh mana itu bisa menjadi solusi begitu terhadap permasalahan ekonomi secara umum maupun spesifik di negara tertentu begitu? Dan apakah memang pokok masalah, akar masalahnya itu di sisi itu atau sebenarnya ada hal lain begitu? Mungkin sedikit seperti itu dulu Mas Teguh. Oke, jadi dinar itu kan maksudnya kan adalah kita menggunakan emas, dirham itu kan perak ya. Jadi memang nilai intrinsik lah. Nilai intrinsiknya adalah beratnya itu. Berat emasnya dan berat peraknya. Itu adalah sistem yang dulu pernah digunakan. Hampir semua kerajaan ketika itu menggunakan sistem komoditi. Artinya yang dipakai sebagai mata uang itu adalah komoditi seperti emas, perak, ada juga perunggu atau tembaga. Bahkan di beberapa tempat menggunakan kopi misalnya atau barang apapun juga lah. Yang selain yang memiliki nilai sebagai komoditi. Sehingga nilainya tergantung daripada berat dan kemurniannya. Seperti katakanlah zaman dahulu kala, itu maka perdagangan internasional bisa terwujud ketika itu adalah karena menggunakan mata uang yang memang nilainya sama, yaitu metalisme. Pada akhirnya mengkerucut ke metalisme ya. Seperti komoditi lain seperti mungkin kopi, garam dan sebagainya atau kerang itu juga pernah digunakan sebagai seperti mata uang. Tetapi pada akhirnya pada masa itu dimenangkan oleh aliran metal. Bukan yang I love you ini ya. Ini metal lain lagi. Jadi metalisme. Oleh karena itu perdagangan internasional bisa berjalan. Mata uang dinar yang digunakan di wilayah kekuasaan Imperium Muslim juga bisa berlaku di Tiongkok, juga bisa berlaku di Romawi misalnya. Karena apa? Ya emas nilainya berdasarkan beratnya. Tetapi kemudian
setelah sistem administrasi, sistem pembuatan dokumen yang sulit dipalsukan muncul, maka mulai menggunakan sistem dokumen berbasis emas. Jadi istilahnya kerajaan mengeluarkan surat berharga yang mana itu di bank negaranya itu ada emas sejumlah yang sama yang disimpan. Tetapi itu tentu memiliki kelemahan. Yang namanya mata uang itu, mata uang metalisme, itu keunggulannya adalah di kekuatannya sebagai penyimpan nilai. Penyimpan nilainya ini selama bahannya itu purity-nya sama, kemudian semua masih memandang emas itu berharga, maka di situ menyimpan nilai lebih stabil. Tetapi kemudian kan semakin lama Amerika dengan undang-undang apa dan sebagainya itu kemudian sama sekali tidak membuat jaminan emasnya. Jadi murni hanya dokumen kertas saja. Dokumen kertas yang kemudian itu bisa diterima entah karena kepercayaan kepada suatu negara atau terpaksa percaya. Anda nggak percaya satu negara, terserah saja. Itu urusan masing-masing. Tapi selama umum atau lainnya menerimanya, Anda menolaknya, termasuk menolak mata uangnya, ya Anda akan kesulitan gitu aja. Oleh karena itu, untuk simpelnya, untuk sederhananya saya katakan bahwa mata uang metalisme yang nilai instruksinya sama dengan nilai, ya sebenarnya nggak ada nominalnya ya. Nominal ini kan sesuatu yang kemudian ya berapa, 1 dinar itu berapa gram emas gitu aja. Emas 24 karat misal. Nah itu karena itu solusi masa lalu. Solusi masa lalu yang mana itu bisa memicu, apalagi diikuti dengan masih lemahnya sistem perbankan. Sehingga orang menyimpan uangnya, emasnya, di rumah, di gudang, maka itu akan memicu yang namanya perampokan. Sekarang coba dilihat, kasus perampokan semakin hari semakin berkurang. Perampokan di dalam satu negeri. Belum lagi penjarahan dari satu negeri ke negeri yang lain. Ketika satu negara menyerbu peperangan, maka salah satu motifnya itu adalah perampasan. Yang disebut dengan rampasan perang atau bahasa Arabnya ghanimah. Kalau menang kemudian ada yang namanya pampasan perang, yaitu upeti-upeti setiap periodik. Maka dapat dikatakan bahwa sistem metalisme tanpa dukungan sistem perbankan itu sama aja akan memicu kembali yang namanya kejahatan-kejahatan karena motif untuk merampas. Karena itu nggak ada dokumen kan, yang penting kan beratnya. Seperti kita lihat misal sistem metalisme ketika terjadi krisis di Indonesia, sebenarnya bukan metalisme tapi uang logam yang terbuat dari tembaga. Ada yang Rp500, ada yang Rp1.000 itu sebagaimana kita tahu. Ketika itu terjadi krisis, maka nilai nominal dari uang tembaga ini, nilai nominalnya itu menjadi lebih rendah dari nilai instruksinya, nilai kiloannya. Maka kemudian ada yang mengumpulkan uang-uang tembaga itu untuk dilebur jadi batangan. Karena batangannya lebih berharga daripada dia menggunakan nilai nominalnya. Jadi itu sederhananya adalah itu solusi masa lalu. Kalau solusi yang zaman lalu tapi tidak terlalu jauh, itu adalah sistem uang fiat yang dijamin uang emas. Dan akhirnya juga tidak digunakan
Dan itu pun tidak ada permasalahan yang berarti. Karena apa? Karena itu muncul adalah dari trust. Ya. Kalau uang fiat ini kan uang yang diciptakan oleh suatu negara, umumnya itu ada pemerintah dan ada bank sentral. Biasanya dua-duanya dulu hak oktroy namanya, hak menerbitkan uang. Itu dimiliki oleh pemerintah melalui Menteri Keuangannya atau melalui bank sentralnya. Dan sistem modern sekarang ini sudah tidak memberikan hak menerbitkan uang pada pemerintah, tapi pada bank sentral. Jadi suatu otoritas khusus yang berfungsi untuk mengendalikan nilai mata uang, jumlah uang yang beredar. Teguh, sebentar, Ya. saya masuk dulu ya, tanya ya, untuk klarifikasi. Biar lebih jelas. Jadi sebenarnya dulu kan dulu tuh emasnya langsung dicetak jadi uang, kemudian solusi jadi dokumen di backup oleh emas kan gitu. Sampai akhirnya tidak di backup lagi oleh emas. Itu sifatnya betul-betul tidak ada underlying aset berupa emas, atau hanya tetap ada cuman nggak persis 100% gitu Mas sekarang nih? Umumnya sekarang ini 100% nggak ada underlying aset. Jadi murni itu adalah dikendalikan oleh negara, sentralisasi. Makanya kan kemudian muncul kripto. Ada 50% mungkin di backing emas. Ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Kita juga menyimpan emas ya, untuk kebutuhan sewaktu-waktu, misal terjadi kelangkaan devisa. Kalau terjadi kelangkaan devisa, artinya kan uang rupiah ini kan hanya diterima di Indonesia ya. Kalau di luar negeri kan harus ditukarkan dulu dengan uang yang berlaku di negara bersangkutan. Kalau kita kekurangan devisa, maka kan bisa dengan jalan negara membuat hutang ke manapun yang memiliki devisa itu, mata uang itu. Atau kalau terpaksa ya berarti kan harus menjual sesuatu. Yang paling liquid, paling gampang kan emas. Emas bisa kita tawarkan ke bank luar negeri manapun yang memiliki dolar untuk, kalau mereka memandang itu sebagai transaksi yang menguntungkan, maka mereka akan membelinya kan. Sehingga kita memiliki falas lagi, valuta asing yang dibutuhkan untuk perdagangan luar negeri dengan negara dimaksudkan. Jadi sekarang ini terlepas dari backup uang itu sudah lepas ya, betul-betul. Sudah, itu sudah konsep usang itu. Konsep usang. Itu sudah konsep usang, karena memang juga tidak terlalu mempengaruhi trust publik ya. Karena mata uang sekarang itu benar-benar murni trust publik terhadap negara. Kan negara yang mengendalikan nilainya. Jadi secara idealnya jumlah uang yang beredar itu kan mencerminkan barang dan jasa yang ada di suatu wilayah yang menggunakan uang tersebut. Mungkin kalau kayak dolar Amerika, euro itu lebih luas lagi. Karena diterima di perdagangan antar negara yang mungkin Indonesia dan katakanlah Cina atau mana yang menerima dolar juga. Sebagai uang ketiga, kita menukarkan dalam dolar, kan kemudian membayar pengusaha katakanlah Cina atau manapun, kemudian di sana akan ditukarkan menjadi yuan atau mata uangnya lagi, kan seperti itu. Idealnya adalah seperti itu. Maka ketika jumlah uang beredar itu terlalu banyak, memicu inflasi. Kalau kurang akan deflasi. Maka negara melalui bank sentral mengendalikan jumlah uang beredar. Untuk apa? Untuk mempertahankan konsepnya sebagai penyimpan nilai. Karena mata uang fiat ini, kelemahan yang paling nampak, mencolok uangnya dalam menyimpan nilai, jadi mensetarakan nilai. Karena dia benar-benar murni trust. Ketika trust tidak ada, maka sebenarnya kan nilai mata uang kayak kertas atau receh-receh itu kan receh untuk keperluan. Sebenarnya kan untuk keperluan apalah, dulu telepon dan sebagainya ya. Maka ketika itu apa istilahnya itu
hanya murni trust lah. Jadi back yang Untuk menyimpan nilai dia tidak sebaik metal memang. Oleh karena itu kan banyak juga yang orang yang punya uang banyak kemudian khawatir dengan volatilitas penyimpanan nilai dari mata uangnya, dia akan membelanjakan emas atau membelanjakan tanah karena atau lebih apapun stabil. itu yang dia Nilai. pandang lebih mampu menyimpan nilai. Ya. Nah, tapi memang konsepnya sebagai menyimpan nilai ini adalah dasar dari uang. Dasar dari uang, karena dengan menyimpan nilai maka bisa digunakan untuk pembayaran hutang, untuk satuan menghitung, untuk alat tukar kan gitu. Kalau tidak ada nilai kan, tidak ada nilai yang dianggap kan alat tukar kan yang nggak ada gunanya juga kan. Ya. Nah itu sistem uang fiat yang kemudian karena ada sentralisasi negara, kemudian kan ada sejumlah ahli komputer yang membuat mata uang kripto kan. Yang uang kripto itu pada dasarnya untuk saat ini masih berfungsi sebagai komoditi menurut saya, belum sebagai alat tukar karena yang menerimanya sebagai alat perdagangan untuk tukar itu masih jarang ya, masih sedikit. Dan gitu apakah bisa mengcover, dia kan skupnya kan global ya, global virtual. Sehingga dengan demikian ya tergantung nanti kalau masyarakat bisa menerimanya sebagai satu alat tukar baru ya dia akan berfungsi sebagaimana uang. Jadi memang itu konsepsi manusia yang dahsyat dan luar biasa, apalagi diikuti dengan sistem perbankan. Nah kalau saya melihat ke depannya nanti, kemungkinan itu negara-negara itu akan membuat semacam kripto juga, tapi kalau tapi unsur desentralisasinya dihapus, tetapi centralize-nya. Jadi kripto tapi centralize. Ditentukan nilainya oleh satu bank. Nah ini menurut saya perkembangan yang luar biasa. Kayak uang kripto tapi dikendalikan oleh negara.